Salam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Memang sepertinya tidak biasa kalau kalian mengucapkan salve. Salve itu bahasa Latin. Kalau salam itu bahasa Ibrani. Salam damai dan sejahtera. Ya. Jadi orang Katolik itu harus terbiasa. Ya, bisa salam, ya, bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wote Tintien, ya, salve. Jadi karena kita adalah berkat bagi diri kita dan orang lain, kita harus membagikan berkat itu, bukan diam-diam. Sama kita membuat tanda salib itu bukan hanya memberkati diri kita, tapi menandai diri kita dan memberkati orang lain, agar cinta kasih Yesus Kristus itu selalu terjadi dan kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Maka kalau kawan kita itu diberkati, dia akan beriman seturut keyakinannya. Nah, sama seperti kawan-kawan kita di atas mengucapkan sholawat. Nah, itu sebagai suatu keindahan harmoni di Indonesia. Mari kita buka kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu membuat kami bersekolah di SMP Negeri 1 ini. Semoga kami yang menjadi terang dan garam di sekolah ini selalu membagikan cinta kasih. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi berkat. Bimbinglah kami agar selalu patuh dengan orang tua, patuh kepada guru kami, dan yang paling utama berguna bagi diri kami, bagi gereja, bangsa, negara, dan selalu kami mohon berkat-Mu agar kami selalu setia kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bimbinglah kami, terutama kelas 9 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian, agar berhasil dalam ujian atau ulangan yang akan diselenggarakan dan mampu masuk ke sekolah yang diinginkan. Begitu juga kami yang kelas 8 dan kelas 7 agar bergiat untuk berprestasi dan mampu memberikan prestasi yang terbaik bagi diri kami, sekolah, orang tua, dan juga bagi gereja, negara, dan bangsa. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya manggilnya apa ya? Saudara-saudari saja lah ya. Karena penyuluh itu nanti kita berkawan biasanya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, kalau guru kan anak-anak ya. Karena memang guru itu mengajar, membimbing, mengasuh. Kalau kami penyuluh itu memberikan bimbingan dan penyuluhan serta konsultasi. Ini program sudah dirancang kurang lebih 2 tahun, Bu ya? Ya, hampir 2 tahun waktu itu. Bahkan sebenarnya waktu saya pindah ke sini sudah bicara dengan Bu Paulina. Tapi memang realisasinya memang cukup panjang. Ada Covid, saya pindah di sini 1 Desember 2017. Sebelumnya dulu saya bertugas di Kementerian Agama, ya, Kabupaten Bengkayang, di Kecamatan Bengkayang. Hampir 1.000 sampai 1.500 anak Katolik di sana. Yang SMP bahkan paling saya layani itu SMP Negeri 1-nya. Kebetulan dulu bibi saya mengajar di situ, Bu Paulina kenal. Itu setiap tahun ada kegiatan, ya. Tapi kalau untuk penyuluhan kepada orang muda di SMA-nya saya rutin. Jadi ada beberapa sekolah di sana itu, bahkan menjadi kantor kedua saya. Ya, malah kantor utama saya jarang saya ada. Ya, saya lebih banyak bergaul, bersosialisasi dengan para guru dan para murid. Bahkan di sekolah di sana itu ada satu kelas itu Katolik semua. Jadi SMA Negeri 2 itu kelas, ya, terus kelas 10-nya itu satu kelas. Untuk MIA-nya dulu namanya MIA. Lalu ada IIS. Dari IPA jadi ya MIA, jadi yang IPS jadi IIS. Jadi itu. Sekarang mereka udah kuliah. Jadi ketemu di situ. Jadi kalau saya reuni di Bengkayang tuh mereka selalu ingat. Mengapa? Karena bimbingan dan penyuluhan ini memang bukan seperti mengajar, kita lebih membongkar, ugar ya namanya, kasuistik Anda dalam beriman. Kalau Bu Paulina menilai Anda tuh hasil kertas kerja Anda, portofolio.
Jadi kalau Bu Paulina bilang kalian ke gereja lalu minta tanda tangan, saya sudah jarang sekali melihat murid-murid itu minta tanda tangan ke pastor. Kalau kami dulu dari SD ya Bu ya, mulai sudah nyambut itu meminta tanda tangan, ditugaskan oleh Bu Paulina. Kemudian waktu SMP guru saya itu almarhum Pak Nasarius ya, bukan Nasarius, Lazarus ya. Kemudian lanjut ke Bu Justina Yuda, sekarang udah doktor, dia udah tinggal di Amerika. Lanjut ke almarhum Pak Sukamto ya, kalau enggak salah. Ya. Jadi gurunya ada 3 dulu. Karena dulu kami enggak ada guru tetap. Puji Tuhan saya dapat guru tetap di SD. Jadi basicnya sangat kuat. Kemudian di SMA 5. Jadi saya SD 28, tempat tugas Bu Paulina pertama kali. Kemudian SMP Negeri 7, lanjut ke SMA Negeri 5 atau SMU Negeri 5. Kemudian masuk ya di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Nah, itu riwayat saya dulu. Ada dosen agamanya, Pak Sugino dulu. Jadi puji Tuhan saya mendapat pendidikan agama itu sangat lengkap. Di sekolah, di rumah, apalagi bapak saya memang kerja di Departemen Agama yang mengurus Bu Paulina, maka akrab. Jadi beliau ini luar dalam kenal saya, ya. Jadi itulah gunanya guru, mendampingi dan melihat anak didiknya itu sampai ke jenjang mana. Nah itu nanti. Jadi kita akan continue. Nah begitu pula, lanjut ya. Jadi kemudian setelah selesai itu saya kuliah. Saya sebenarnya sudah menjadi penyuluh sukarelawan itu semenjak saya semester 1. Lanjut waktu itu ada honor di Kanwil waktu kuliah untuk membina teman-teman. Jadi udah cukup lama nih kalau dari 98 sampai ke sekarang 2023 ya. Hitungan pengalaman saya menjadi penyuluh itu kurang lebih udah 25 tahun Bu. Memang banyaknya waktu kita jadi penyuluh itu enggak terlalu nampak. Tapi memang jangka panjang. Lalu tahun 2000 itu saya kuliah lagi. Waktu itu saya kuliah KJJ sama dengan Bu Paulina ini, dia kuliah jarak jauh yang ya STP Pimalang program jarak jauh. Nah, cuman udah selesai mata kuliah, selesai ada perubahan. Saya hanya sampai ujian lokal, enggak ujian negara. Karena S1 saya dihargai negara. Maka orang bertanya, kok ST jadi penyuluh agama? Saya Fakultas Teknik Elektro. Jurusannya Teknik Elektro. Ya, dulu penerimaannya dari PMDK. PMDK itu penerimaan mahasiswa itu tanpa tes di Fakultas Teknik. Nah, jadi seperti itu. Lalu lanjut saya ngambil program S2 ya. Itu ilmu politik. Nah, jadi seperti itu. Itu kuliah. Baik, saya hanya mau menjelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu sangat penting. Maka saya menyekolahkan anak saya itu yang nomor 1, nomor 2 itu dari level PG. Kalian ada yang PG kah? Ada. PG itu 3 tahun ke atas. Enggak ya? Pasti orang tua kalian tuh masih berpikiran klasik. Ya, jangankan itu. Orang udah level S2 saja atau level S3, udah cukup TK sajalah setahun. Bisa sih, tapi bagi saya anak itu harus mendapat pendidikan formal sedini mungkin, usia golden age. Nah, nanti kalau kalian punya anak ini kan tidak lama lagi. Tiba-tiba Bu Paulina ketemu 10 tahun, udah gendong anak. Ya kan? Tidak lama kok. Bagaimana saya bilang 10 tahun udah gendong anak? Ini yang SMA tambah 3 tahun, 3 tahun kuliah 4 tahun, 7 tahun Bu. Lanjut ke S2. Kita yang di Kalimantan ini jangan menghayal kalau kita mau jadi penyangga IKN kalau kita pendidikan kita hanya SMA. Saya udah nanya dengan orang Bappenas, minimal orang di Kalimantan tuh D3 Pak. Ya, tahun lalu saya tanya D3 minimal. Kalau SMA ya udah siap-siap jadi penonton. Bahkan dia bilang silakan S1, S2. Makanya di Kalimantan Barat ini, khususnya kota Pontianak ini, kalian tidak lagi perlu jauh-jauh kuliah. Ya, ada Universitas Tanjung Pura yang negerinya, ada Universitas Pancabakti, ya, ada Universitas Widya Dharma, ada Universitas
Universitas Katolik Agustinus Hippo ya. Ada universitas, ya kemarin ada OSO, ada satu universitas, ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas NU, ya, ada universitas, ya, ada sekolah tinggi ilmu ekonomi sekarang dia institut, ada Politeknik Negeri, ada Polnep, ya, Tonggak Ekuator, ya kan, ada STIMIK. Kemudian di Kalimantan Barat sendiri, misalnya di Bengkayang itu ada STIM, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, sudah buka S2. Bayangkan Bengkayang ya. Nah, kemudian di Landa itu ya itu tadi, ya, Universitas Katolik Agustinus Hippo kampus 1, kampus 2-nya di sini. Nah, mereka ada 4 fakultas. Ya. Jadi kalau kalian ngambil hukum tapi ngambilnya di sana, di Jawa misalnya, ya di UPB itu fakultas hukumnya itu akreditasinya A. Satu-satunya di Kalimantan yang fakultas hukum swastanya akreditasi A. Ya. Jadi sayang dari sekarang kalau kalian tidak merancang mau jadi apa? Ya, mau kuliah di mana? Program magister S2-nya ya di Untan itu udah akreditasi A. Ya. Nah, adik saya mengambil S3 di Untan. Ya. Bu Polina kenal tuh dulu. Ya. Bagaimana ya pokoknya Bu Polina mungkin tidak berpikir anak ini ya kan? Ya, nakal. Ya kan, kemudian agak beda dengan saya kan. Biasa bapak saya bicara dengan Bu Polina gimana nih nanti nih, ya kan. Pernah naik percobaan kan adik saya itu. Ya sekarang sudah ngambil S3. Itu tadi. Pola didik, pola asuh itu mencerminkan ya orang tua itu untuk menyekolahkan kita, memberikan kemajuan ya. Nah, jadi jangan berpikir cukup SMA. Ya. Nah, banyak di antara kita terpolarisasi karena kita mengikut-ikut orang begitu. Tidak bisa. Nah itu. Saya cerita ini hanya untuk mengatakan bahwa pendidikan itu penting. Nah, jadi kalau anak saya yang pertama itu sekarang di SMA Santo Petrus. Kalau kami kan saya dan istri produk negeri ya. Istri saya dulu ya sama SD, SMP, SMA-nya di negeri. Kuliah ya kan di negeri juga. Sekarang jadi pegawai negeri begitu. Ya. Yang lebih dulu S2 istri saya, bahkan istri saya itu harus kuliah 2 kali ya S1-nya. Ya, dari D3, S1, pernah ngambil D2, lanjut lagi S1 lagi karena tuntutan pemerintah, lanjut ke S2. Ditawarkan S3, ya sabarlah karena suaminya belum. Nanti terlalu tinggi susah, capean katanya. Ya. Itu peluang namanya, tantangan. Jadi pendidikan itu sangat penting. Jadi saya mau mengatakan ini karena kalian ini calon orang tua. Ya memang mau gimana lagi? Kalian enggak lama kok. Tahun depan yang kelas ini udah SMA kan? Ya, targetnya kan begitu. Kalau dulu kami selesai S1, 2 tahun bekerja, menikah. Kalau kalian kan selesai S2. Maka tadi saya bilang 10 tahun, itu ada targetnya tuh. Target prioritas yang kita harus buat. Karena kita kalau tidak selevel S2 di zaman kalian itu, memang akan sangat sulit bersaing. Sangat sulit bersaing. Ya. Jadi jangan heran kalau di Jawa, ya. Ini ngantuk ya, Dek. Dia memang agak ini ya. Oh iyalah. Ada ini ya. Oh gitu. Dengar ya. Semangat ya. Ini kalau mengantuk nih caranya satu, kata Pastor William Chang. Jarinya digerak-gerakkan. Saya ceramah dulu ya, nanti baru kita bermain polanya. Ya. Karena kalau ceramah ini enak, duduk ya, yang lain ngantuk. Jadi saya bisa mendongengkan kalian. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan kalian berpikir merancang program untuk kalian dewasa itu dimulai dari nantilah. Tunggu saya tamat kuliah atau tamat SMA. Mengapa saya katakan ini ada fase namanya dalam hidup kalian itu, ya. Jadi saya ingin menceritakan itu karena kalian targetnya bukan 5, 10, 15 tahun, 20,
Tapi lifetime, penyuluhan itu lifetime. Saya punya siswa, saya merasa gagal atau yang saya dampingi, ya, dia mengalami yang namanya ya krisis diri. Dulu di Bengkayang, dia SMA-nya itu sampai 4 SMA, kelas 10 di SMA Negeri 3, pindah lagi dia, tidak cocok, dia pindah ke SMA Asisi. Saya tidak ketemu dia, karena dia hanya pindah di kecamatan, pasti saya ketemu. Lalu lanjut saya ketemu di Borneo. Setelah itu dia menyelesaikan sekolahnya antara Borneo atau SMA Simpang 3. Nah, lalu kuliah, lalu karena pergaulan yang salah, dia akhirnya tertangkap membawa narkoba 6 kilo. Jadi di penjara seumur hidup, hampir dihukum mati. Lalu ketemu lagi saya di rutan, setelah saya masuk rutan itu untuk memberikan bimbingan penyuluhan itu setahun lebih. Baru dia datang, ketemu, beberapa kali aktif, setelah itu saya dengar tidak aktif lagi, dia sudah menghilang. Lalu pindah iman, ya mungkin di iman yang berbeda dia lebih bisa ini ya. Tapi itu tadi, akibat salah pergaulan, dari SMP dia sudah ngumpul. Ini telinganya ditebuk di sini nih. Ya. Jadi SMP itu dia udah ngumpul. Ya kan? Dunia malam tuh selalu dilaluinya. Siapa yang sering ngumpul malam-malam? Di Ayani. Ya kan? Itu kan anak ABG. Kalau enggak di Ayani misalnya di mana? Ya, di Pancasila atau di Warkop. Ya. Jadi kalau kita udah mulai membiasakan diri untuk ngumpul, ya, bukan ngumpul yang positif ya. Kalau kerja kelompok ngumpul positif. Udah mulai ngumpul lalu ngembun, bahasa di sini, akibatnya kacau. Ya. Nah itu. Jadi berbahagialah kalian yang bisa masuk SMP Negeri 1 ini, kan begitu. Apalagi sistem zonasi. Ya. Dulu kakak ipar saya yang di SMP Negeri 1 nih. Sekarang di Dinas Pertanian Provinsi. Ya, bapak saya dulu pernah mengajar di SMP Negeri 1 nih. Ya. Jadi 200 murid, 300 di Katakumen jadi Katolik. Jadi saudara-saudari yang terkasih, nah itulah dia. Ya, merancang program itu. Jadi 3 anak saya ya PG, TKA, TKB. Ya. Sini ada yang TKA-nya di Mari Joseph ada? Oh, enggak tahu juga. Istrinya dulu ngajar sana. Oh ya. Astodi. Ya, di Mari Joseph. Nah, itu dulu. Ya, PG, TKA itu KFS punya. Dia punya Amkur di Bu Paulina tahu Amkur di Pemangkat ya kan? Amkur juga di Sambas. Sekarang sekolahnya besar. Nah, itu 3 tahun di situ. Lalu masuk ke ya SD Suster, dua-duanya. Nah, kalau yang satu tuh PG, TKA, TKB-nya di kebetulan paroki kami ada buat PG, TKA, TKB, Suster PRR, maka saya masukkan di situ. Lalu baru yang ya masuk ke SMA Santo Petrus. Nah, ini rencananya yang anak saya yang kedua ke Santo Petrus juga. Kemudian yang kecil ya itu masuk ke sekolah Yayasan Buddha malah. Tapi kepala sekolahnya Katolik, ada pelajaran agama Katolik di Mulia Dharma. Ada yang Mulia Dharma sini? Oh, ada. Wah, SD ya di situ. Wah. Ya. Kemudian yang SD Suster ada? Oh, 1, 2. Ya. 3 ya. SD Suster ya. Oh. Jangan-jangan satu ini ya dengan anak saya yang nomor 2. Baik. Teman-teman, ini teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai iman itu kita mulai dengan siapakah diri kita. Nah, itu sih udah melonjak ya. Ini udah Katolik. Siapa yang udah dibaptis? Coba angkat tangan. Oh, ada yang belum dibaptis ya. Ya, simpatisan namanya. Ya, di Katolik itu tidak dipaksa untuk dibaptis. Ya. Ya. Memang kalau di Katolik itu, kalau kawan saya saja, ketika dia menikah baru dia mau jadi Katolik. Tapi nilai-nilai Katoliknya sudah ada. Yang udah krisma ada? Coba angkat tangan.
1, yang lain belum. Ya. Padahal Krisma itu standarnya kelas 6 SD itu sudah bisa Krisma. Ini banyak kesalahan pemahaman. Nah, ini saya hanya mereview saya ya, pasti udah hafal ya. Ada 7 sakramen kan? Yang paling dasar itu sakramen apa? Baptis, permandian. Ya, sakramen baptis atau permandian. Ya. Di gereja Kristen atau gereja Kristen Protestan ini belum tidak dianggap sakramen. Ada yang anggapnya sakramen, ada yang hanya sebagai seremonial. Tapi di gereja Katolik ini baptis. Permandian itu adalah sakramen. Lalu yang keduanya apa? Ekaristi. Ini dari kalau kemudian yang ketiganya? Belum dulu lah, Krisma lah ya. Ini kan disebut dengan sakramen inisiasi. Ya. Ya. Kalau sampai ada apal nih bahaya. Nah, itu loh, menandakan diri kita sebagai orang Katolik yang sejati. Jadi, ya boleh kalian catat, ini sakramen yang wajib kalian terima. Ini 1 kali saja. Dan Krisma adalah 1 kali saja, ya. Baptis itu bisa diterimakan pada saat kalian, ya, ada standarnya itu. Ini urusan orang tua kalian. Pada saat bayi, ya, pada saat anak, remaja, dewasa, ya. Nah ini tergantung pilihannya di mana, ya. Kalau sudah dewasa itu berarti hak kalian. Kalau bayi itu diwakilkan kepada orang tua kalian atau wali kalian. Lalu setelah ini, ya, kita akan, kalau bayi, ya, ini mesti ikut yang namanya, ya, komuni pertama. Tidak boleh nyelonong. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang sudah baptis tapi belum komuni pertama? Sudah baptis tapi belum komuni pertama? Nah, ya. Jadi sudah baptis ya? Belum komuni pertama. Itu ya kan? Belum terima komuni. Belum, tapi udah baptis. Oh ya. Ini juga udah baptis, belum komuni. Oh, belum ya. Sana belum ya? Dari bayi ya baptisnya. Oh, berarti kelalaian orang tua. Ya. Jadi, ya saya hanya mengulang saja. Nanti tolong ikut paroki mana deh? Oh kamu mungkin orang tuanya bapaknya Katolik atau mamanya non Katolik, gitu ya, campur. Oh ini biasanya begitu, sama? Ya, sama deh. Bapak Katolik, mama bukan, atau mama Katolik gitu. Bapak beda, bapak apa? Buddha. Mama Katolik. Nah, biasanya seperti itu. Sama? Sama? Bapakmu Katolik, mama Katolik. Nah, ini tadi sama. Bapak Katolik. Ini sama. Bapak Katolik, mama non Katolik. Ya. Mama Katolik. Oh itu. Mamanya Tionghoa atau Dayak? Ini biasanya Dayak kan? Campuran. Nah ini persoalan. Dibaptis tapi belum terima komuni pertama. Nah, jadi nanti ke paroki, ya. Atau sebenarnya kalau ada program dari sekolah ke katedral, kalian ikut di katedral. Tapi siapa yang mau antar? Balik lagi, ya kan? Nah ini perlu diselesaikan, ya. Jadi diingat ya. Berapa orang tadi itu? 1. Kelas 3. Nah ini, ya. Biasanya nanti ini, ya,
yang tadi kalian bilang ada sakramen tobat. Sebelum menerima ekaristi yang udah baptis bayi ini, dia akan menerima sakramen tobat. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak jauh di sini. Terima sakramen tobat dulu, baru dia ekaristi. Beda kalau dia baptis. Nah, kalau baptis anak itu, ya, ini ada kategori anak remaja. Dilihat nanti kecakapannya. Kalau dia baptis, ya, remaja ini kategori anak juga. Kalau dia sudah cakap atau kelas 5, kelas 6, ini pastor akan langsung, ya, dia dibaptis, langsung menerima. Kalau baptis itu langsung otomatis dia tidak perlu terima sakramen tobat karena sudah baptis ini menandai dirinya dan dihapus dosa-dosanya. Lalu dia langsung terima ekaristi. Ada yang begitu? Coba angkat tangan. Baptis anak atau remaja? Tidak ada ya? Tidak ada di sini. Tidak ada. Nah, kecuali nanti kalau kalian, nah ini kategorinya misalnya pelajar SD, kelas 5, 6, SMP, SMA. Itu langsung ya. Ikut katakumen, dia langsung. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang belum dibaptis bisa langsung ikut yang namanya katakumen. Ya? Jelas ya? Berikutnya adalah setelah dia menerima baptis, ya, ekaristi, ya, baru dia, ya, menerima krisma, ya, atau bisa juga dia, yang intinya dia baptis, terima ekaristi, ya, lalu krisma. Nah, krisma itu biasanya kelas 6 SD, ya, jadi kelas 6 SD harus krisma. Nah, itu namanya adalah sakramen inisiasi. Jelas ya di situ? Hah? Nah, jadi yang belum Katolik nanti menerima itu ya. Ya memang sekarang tidak dipaksa, tapi wajib. Nah, 3 sakramen ini wajib kalian terima. Yang krisma ini sampai kalian, ya, ini biasanya ini hanya bisa diterimakan oleh uskup. Kalau ini kan baptis, ekaristi ini yang menerimakannya adalah imam yang tertabis. Dalam gereja Katolik itu kan ada 3 tabisan. Tabisan pertama itu tabisan diakon, tabisan yang kedua tabisan imam, yang ketiga adalah tabisan uskup. Nah, jadi yang boleh menerimakan sakramen krisma adalah uskup atau diberi mandat oleh uskup. Ya, seorang imam yang diberi mandat oleh uskup. Nah, tergantung. Ini balik lagi ke sini ya. Berikutnya ada sakramen perminyakan orang sakit, ya, atau pengurapan orang sakit, ya. Saya jelaskan ini supaya kalian paham. Sebagai orang Katolik, ini wajib diterima. Perminyakan orang sakit ini adalah ini, ya. Jadi sebelum perminyakan orang sakit, ini ada sakramen tobat. Nah, sakramen tobat ini, ya, tadi saya katakan kalau orang yang baptisnya anak, remaja, dewasa, ini dia belum nih, karena udah dibaptis ya. Sakramen tobat ini, ya, ini sesuai 5 perintah gereja yang keberapa? Tidak diajarkan. Bu Paulina dulu waktu SD ngajarin saya. Oh, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Kan ada 5 perintah gereja. Yang pertama apa? Wah, banyak ada apa nih? Kalau saya uji komprehensif kalian langsung bisa KO nanti. Padahal itu pelajaran SD dulu. Tanya Bu Paulina dulu. Sakramen tuh ada atau lah sekarang. Ini malas menghafal nih. Ya. Ada 5 perintah gereja. Yang pertama, ya kan? Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, ya kan? Ya kan? Dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Jelas? Yang ketiga,
Jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Itu kan pada saat wajibnya Jumat Agung dan Rabu Abu dan Jumat Agung. Masa pantang itu kan sudah 13 tahun ke atas. Puasa yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Itu kan ada kategorinya. Ya. Udah dilakukan. Ini imannya. Udah? Berikutnya yang keempat, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Yang kelima, sambut kebutuhan pada masa Paskah. Ya, ini sakramen tobat ini minimal setahun sekali. Ini pada masa Prapaskah atau pada masa Advent. Nah, nanti tolong, mana yang sudah menerima sakramen Ekaristi? Angkat tangan. Angkat tangan lah. Sakramen Ekaristi nyambut 1, 2, 3, 4. Nanti pada masa Advent harus menerima sakramen tobat. Karena ada dosa-dosanya. Berbohong, tidak mengerjakan PR, nyontek. Ya doa-doanya kadarnya masih inilah. Ya kan? Dendam dengan orang tua, memaki orang tua. Sekarang kan kata-kata kalian kan pasti, ya kan? Hebat anak-anak sekarang kan gitu. Kata-katanya diganti, ya kan? Membentak orang tua itu. Ya. Oke, udah. Kita lanjut ke perminyakan orang sakit. Nah, itu sakramen ini adalah yang dalam bahaya maut. Adalah semua orang yang dibaptis, misalnya dia operasi atau dalam keadaan bahaya maut ya. Bukan, ini jangan salah. Oh, itu sakramen orang yang mau mati, Pak. Bukan, ya. Itu adalah sakramen perminyakan orang sakit di mana bekal suci diberikan kepada orang itu, terutama yang mau dioperasi. Ya kan, operasi itu kan ada 2. Selamat atau meninggal dunia. Kalau meninggal dunia dia sudah punya bekal suci sebagai ya tanda bahwa Allah telah menerima dia untuk bersama Bapa di surga. Nah, ini udah ya, 2 ini adalah sakramen kesembuhan. Ini sakramen rekonsiliasi, sakramen kesembuhan dua-duanya. Kalau sakramen tobat ini menyembuhkan kita dari dosa. Jadi begini, keistimewaan menjadi Katolik, kalau kalian berdosa, ada obatnya. Obatnya adalah sakramen tobat. Ini dia. Maka itu gereja memberikan ini berasal dari Yesus Kristus sendiri. Ya. Sakramen tobat ini dasarnya ini sakramen yang ya sudah banyak orang Katolik kurang mau menerimanya. Padahal ini adalah menyembuhkan kalian dari dosa. Jadi kalau misalnya orang yang sering ya melakukan mencuri, ya kan? Memang dia mengaku, tapi dia kok klepto. Ini misalnya pulpen kawan, dia bawa masuk ke itu. Nanti dia ngaku. Jadi misalnya botol air minum diambil. Jadi kawannya sekelas tuh hilang terus botol air minum. Nanti balik ke rumah, loh kok botol air minum tuh banyak semua gitu di kamarnya. Itu dia karena udah kebiasaan mencuri atau misalnya mencuri duit. Biasanya anak-anak SD ini sering klepto kan. Dia ada tantangan challenge mau ngambil duit bapaknya di dompet. Oh, itu kebiasaan buruk tuh. Ya? Hilanglah ada tuyul kepala hitam. Bapaknya bilang ada tuyul di rumah kita nih mah. Adalah anaknya sendiri. Ya, duit selembar hilang di dompet. Nah, ini kebiasaan. Dari mulai ngambil duit bapaknya dikocek di dompet, lalu akhirnya ya duit yang disimpan di ya itu lama-lama ngambil barang orang. Kalau tidak ada penyembuhnya susah ya. Nah ini baik, itu tadi saya sampaikan hanya untuk contoh-contoh saja. Sisanya ini shortcut ya. Dalam waktu 2 jam saya menjelaskan kalian kehidupan iman itu. Lanjut ke sakramen panggilan. Nah, panggilan kita, sakramen yang ke-6 itu adalah sakramen imamat.
Semua orang ada imamat umum. Ketika dibaptis kita dapat imamat umum, menjadi imam, nabi dan raja. Menjadi imam berarti kita harus mampu memimpin diri kita untuk berdoa. Siapa yang doa pagi setelah bangun tidur? Minimal tanda salib. Oh, tak ada. 1. Kok kadang-kadang 2. Oh, kacau. 3. Ya, baik. Nah, yang belum ini ya. Berikutnya ya. Udah itu apa? Mandi. Setelah itu makan. Nah, doa makan kan? Mana ya? Ada yang doa makan pagi tadi? Bagus. Itu kebiasaan yang baik. Ya. Kalau bagi kalian yang mampu untuk misa pagi. Saya udah 2 minggu nih tidak bisa pagi karena saya harus diklat ke Jakarta, jadwalnya padat. Yang kemarin, yang ini karena di paroki kami tidak ada misa pagi. Misa pagi di paroki kami itu jam 4.55. Itu yang terawal di Kota Pontianak. Nanti di katedral itu sekitar jam 5.15 atau 5.20. Lalu nanti di Kapel Antonius ya itu jam 5.20. Lalu kalau di gereja-gereja lain di Kota Baru setengah 6, di Paroki Sisilia setengah 6 ya, di Stella Maris setengah 6 ya, di Gembala Baik setengah 6. Semua ada misa pagi. Tetapi bukan kewajiban. Ya, yang wajib itu tadi misa hari Minggu tadi itu. Rayakanlah hari raya disamakan dengan hari Minggu. Nah, dulu SD itu saya udah hafal, makanya nilai agama saya dikasih Bu Paulina itu 8. 8 itu udah tinggi, tidak mungkin 9 lah. Kalau Bu Justina Yuda dulu 9 ya. Ini anak katekis katanya 10 ya katanya. Karena harus hafal nih. Bu Paulina dulu tuh yang harus dihafal tuh 7 sakramen dulu. Ini yang saya hafal dulu nih. Kalau udah hafal lu sebenarnya ya harus dihafal. Kalau kelas 1 belum lah menghafal. Kelas 2, nah kelas 2, kelas 3 ini harus hafal. Kalau udah hafal bahaya. Nah, imamat ya. Jadi imamat itu adalah sakramen yang diberikan kepada ya kan seseorang laki-laki ya, belum ada perempuan. Mohon maaf. Ya. Laki-laki yang dididik ya dan cakap, lulus, lalu dia mendapat tabisan pertama, itulah tabisan diakon. Jelas ya? Makanya jangan heran, kok di paroki ada tabisan diakon. Nah itu dia, diakon pertama. Setelah 1 tahun dilihat nanti ada tabisan imam. Nah ini tabisan keduanya. Nah jadi tabisan kedua. Jadi yang bisa memberikan ini, krisma ini uskup, imamat ini uskup. Kalau baptis, ekaristi, tobat, perminyakan orang sakit itu, ya itu pastor atau imam. Kalau imamat, ya jelas, ya 7 sakramen ini uskup bisa memberikan semua. Tapi kalau krisma dan imamat itu, ya apalagi imamat itu tidak boleh. Kalau krisma boleh asalkan ada izin dari uskup atau mandat dari uskup. Misalnya pitjen waktu uskupnya. Itu kalau memang tidak ada uskup di situ. Ya. Kalau misalnya di kampung-kampung kan tidak mungkin uskup ya ratusan kampung bisa 20 tahun baru orang krisma. Tapi imamat ini wajib uskup. Paham ya? Ya jangan tidak paham nih. Nah, nanti ada tabisan uskup. Itu tabisan ketiga. Itu dalam gereja Katolik udah jelas. Makanya pimpinan gereja partikular atau gereja yang ada ya di Uskupan Agung Pontianak itu dipimpin oleh seorang uskup agung. Paham ya? Kalau yang lain itu supragan. Uskup agung itu mengkoordinir uskup-uskup. Tapi ya kepemimpinannya otonomi. Ya kalau tidak paham nanti ya. Berikutnya yang ketujuh baru sakramen perkawinan. Memang ini harus kalian paham ya. Yang harus disucikan itu adalah perkawinannya. Maka di gereja Katolik itu disebut sakramen perkawinan suci. Memang ada akhir-akhir ini perdebatan karena ada bahasa di Kapuas Hulu, kawin ini adalah berhubungan.
Makanya dia bilang pernikahan. Sebenarnya pernikahan itu adalah resepsinya. Yang disucikan ratum et consumatum itu adalah perkawinan. Ini berat ini. Ya. Nah ini perkawinan, ini yang boleh memberikan sakramen perkawinan itu ya uskup pasti boleh karena imam bisa. Jadi imam berapa sakramen dia boleh? Baptis, ekaristi, lalu tobat, lalu perminyakan orang sakit, lalu perkawinan. Ada 5 sakramen. Kalau uskup 7. Tetapi setelah kanoniknya itu bisa diperiksa, seorang diakon pun boleh. Tapi dia tidak merayakan ekaristi. Diakon itu bisa membaptis dan menerimakan sakramen perkawinan itu menjadi saksi. Tapi asalkan diakon tersebut itu sudah mendapat mandat dari pastor. Ya. Tapi ini yang jelas ini ya dalam keadaan tertentu. Tapi ya memang agak berat sih dijelaskan. Yang jelas telah dicek ya kan oleh pastor bahwa dia sudah layak dan cakap. Kan ada 2 kali pemeriksaan itu. Selain dia mendapat sakramen perkawinan, sebelumnya ada pemeriksaan kanonik itu dicek oleh gereja bahwa sudah layak dan pantas. Ya, tapi ini biasanya ya ada kasuistik di daerah-daerah. Kalau di kota ini karena banyak pastor ya aman. Nah, jadi ini boleh. Kata boleh itu tidak wajib. Ya, tadi baptis perkawinan karena dia sudah tertabis. Nah, kita sebagai orang yang dibaptis itu boleh membaptis orang darurat. Asalkan itu ada syaratnya. Ya, syaratnya. Misalnya siapa tadi yang udah dibaptis? Coba angkat tangan. Itu. Oh, tiba-tiba bapak yang bilang tolong nak, saya mencintai Tuhan Yesus, baptislah. Jangan kamu bingung. Ya kan? Oh, harus ada air kudus. Itu sarananya. Tapi formanya yang paling utama. Aku tuh bukan kamu yang membaptis Yesus. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Air kudus udah. Itu darurat. Kalau darurat udah tidak ada pastor, tidak ada diakon, mana bisa mau, ya kan? Nah itu, ya jelas ya. Jadi inilah kewajiban orang beriman tadi itu. Makanya kalian, ya wajib menerima ini semua nih. Kecuali sampai mana? Sampai mana wajibnya? Ya sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5. Imamat ini panggilan, ya. Nah, kalau perkawinan juga panggilan. Adakah yang tidak mau? Ada, ya. Kaum biarawan-biarawati, brother dan suster kan dia tidak menerima sakramen perkawinan, ya kan? Tetapi dia mengucapkan kaul tadi. Kok bicaranya sampai ke situ? Karena inilah perbedaan gereja Katolik dengan gereja yang non Katolik. Harus dipahami ya, orang Katolik itu udah pasti orang Kristen. Orang Kristen belum tentu Katolik, tapi nomenklaturnya di Indonesia, ya kan, tahun 2000 kan mau dilebur nih antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Oh, enggak bisa. Kristen Protestan memang ada denominasi Kristen yang tidak disebut Protestan kayak Advent, Pentakosta, Anglikan, ya. Ortodok, itu harus bimas Kristen. Sedangkan Kristen Katolik hanya untuk Katolik, ya, Roma saja, maksudnya ritus Roma, ya, paham ya? Nah, begitu. Makanya akhirnya ya kesepakatannya, ya udah, Kristen bukan dihilangkan. Orang Katolik pasti orang Kristen belum tentu Katolik, paham ya? Nah, jadi dia 2 agama yang berbeda di Indonesia. Ini harus paham nih. Ya. Jadi agama di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, ya. Lalu Hindu, Buddha, Konghucu. Paham ya? Jadi jangan tidak paham. Nanti ditanya agamanya apa?
Kristen Katolik. Ya udah, nanti diambil Kristennya. Agama kita Katolik, Katolikos. Katolik ini artinya umum, universal. Ini udah jelas lah ya. Jelas ya? Karena gereja Katolik itu gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Satu, didirikan ya oleh Yesus Kristus atas dasar para rasul. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jelas nih? Makanya kita ini adalah gereja huruf kecil. Kita ini gereja, ketika dibaptis kita ini gereja. Maka gereja itu adalah Kristen. Maka disebut gereja Katolik. Gereja Katolik berarti Kristen Katolik. Karena gereja itu adalah Kristen. Ya, paham ya? Jangan enggak paham. Oh enggak, gereja kami gereja Kristen Katolik. Lalu gereja-gereja Katolik jadi. Ya, itu. Ya. Nah, di gereja Katolik ini parokinya di Pontianak ini ada 8. 8 ya? Ayo, di mana-mana? Di Pontianak Barat itu ya ada 3 gereja yang melayani Pontianak Barat. Ya. Dan juga melayani Kuburaya dia. Ya. Paroki Bunda Maria Jeruju. Mana? Ada yang dari Jeruju kan? Di Paroki Bunda Maria Jeruju. Kok bisa sekolah sini? Pakai jalur prestasi gitu. Tidak kamu ini anak kami ya? Ya kan? Kelas 7. Oh ya, di bawah anak saya. Ya kan? Ah, paroki BMJ orang singkatnya, Bunda Maria Jeruju. Yang ada paroki Bunda Maria. Tapi karena mau melihat tempat, banyak paroki Bunda Maria di mana? Di Jeruju, Pontianak. Makanya ada menunjukkan wilayahnya paroki Jeruju. Ya. Lalu di kota ini ada 2 paroki, tapi melayani juga di barat. Paroki MRPD. Ada ya paroki MRPD? Ada. MRPDP, Maria Ratu Pencipta Damai Pancasila. Pancasila menunjukkan tempat, Pancasila Pontianak. Ya, BMJ Pontianak. Kalau mau lengkap lagi paroki Bunda Maria Jeruju, Keuskupan Agung Pontianak. Nah, itu. Yang ketiga apa? Nah, ini paroki sentralnya, paroki ya katedral. Kata katedral itu adalah tempat kedudukan uskup ya berdiam atau menandakan bahwa paroki itu adalah paroki ya induk. Memang kata katedral itu menuju kepada rumah ibadat bisa juga. Kita belum ada basilika di Indonesia ya. Basilika itu di atas katedral. Nah, tapi jelas kedudukan uskup di sini, paroki katedral Santo Yosef Pontianak. Nah, Santo Yosef banyak. Yang keempat mana? Kalau kita masuk ke selatan, ada dari katedral. Coba ke sana. Oh ada. Kalau ke selatan, paroki Keluarga Kudus Kota Baru yang salibnya keluar tuh. Wah, itu gereja apa tuh? Gereja Katolik. Nih saya mau sampaikan, kalian boleh misa dimanapun nih di sini nih. Ya, ini paham ya? Nah, gereja atau K3 Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Berikutnya di Pontianak Selatan ya paroki GB Senghi Pontianak. Tahu? Siapa ada? Tidak pernah sembahyang di situ? Wah, ada. Puji Tuhan. Yang keenam paroki, kita masuk ke paroki Bu Paulina. Paroki Santa Sisilia Sungai Raya Dalam S3RD saya bilang. Ya kan? Ya, Pontianak. Ya kan? Kemudian yang ketujuh, kalau kita main-main ke Tanjung Hulu, ketemu dengan paroki Santo
Ernemus Tanjung Hulu Pontianak, SHTH, ya. Berikutnya paroki, ya. Kalau di utara, ya paroki Stella Maris, Siantan, SMS Pontianak, SMS. Nah, itu mengidentifikasi kita. Jadi, ya, dalam ini, ya, Anosis. Oh, iya. Dulu dia, mamanya satu lingkungan dengan kami. Oh, itulah dia. Ya. Ya, boleh didokumentasi. Ya, silakan dokumentasikan. Oke, jelas ya? Mengapa saya mau mengatakan ini? Kita mengidentifikasi dulu di mana kita hari Minggu ke gereja. Jangan-jangan ada nggak yang orang yang sudah dibaptis di sini tidak sembahyang di tempat ini? Ada? Nyelonong di gereja lain. Ya kecuali yang muda. Muda karena dia masih simpatisan, ya silakanlah ke tempat ibadahnya. Tapi yang ini lalu ke gereja lain pula. Kalau kalian ke gereja lain berarti salah alamat tuh. Paham? Jadi jangan kalian lalu sembahyang di tempat lain. Ini ya, gereja Katolik di Kota Pontianak ini mulai jam 6 sore hari Sabtu itu sudah misa hari Minggu sampai jam 7 malam di katedral. Ayo. Kurang apa lagi? Hari Minggu itu mulai setengah 5.30. Ya, ada 5.30, jam 6, ada jam 7, ada yang setengah 7, ada jam 8, ada setengah 9. Nanti sorenya mulai ada yang setengah 5, ada yang jam 5, ada yang jam 6, ada jam 7. Kok masih malas ke gereja? Yang mau apa? Gereja yang mau pakai AC dipasangin, tinggal kalian pilih situ. Ya? Jelas ya? Ya, itu untuk menandakan diri kita. Mengapa ini harus diberikan? Karena banyak di antara kita itu masih ya tidak memahami di mana kontekstualisasinya kita beriman. Nah, itu tadi. Selain 5 perintah gereja tadi, anak kami kok udah hafal ya? Ya. 7 sakramen, 5 perintah gereja, apalagi 10 perintah Allah. Pasti hafal lah ya? 10 perintah Allah. Ya kan ada atasnya kan Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu. Kalau kita kan ada juga 10 perintah Allah. Tuhan bersabda, Akulah Allah Tuhanmu. Yang pertama, ya itu ada atasnya tuh. Kalau di doaku, yang pertama tadi, ya tadi udah betul. Jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Waduh, tak hafal nih. Ya kan belum nanya gua. Itu perintah itu lengkap tuh. Jangan menyembah berhala. Ya sebagai orang yang sudah dibaptis itu tidak boleh menyembah berhala. Apa tuh berhala? Hah? Menyembah berhala itu kamu main game. Orang ke gereja kamu main game, itu berhala namanya. Nah, kamu menyembah Allah hanya 1,5 jam, tapi kamu menyembah game 8 jam. Ayo. Menyembah batu. Itu orang yang beragama beraliran dinamisme, kan dia menyembah batu. Itu kamu main game tuh. Lah, kita banyak menyembah berhala. Ini ada orang Katolik yang sudah ekstrim kanan. Katolik dibaptis, udah terima komuni pertama, tapi tak ke gereja hari Minggu. Tadi saya katakan, jangan menyembah berhala. Kamu berhala lah hari Minggu tak ke gereja. Orang Katolik hari Minggu kemana? Kamu kemana? Nah, kamu kemana hari Minggu? Jogging. Nggak kemana-mana. Nah, itu menyembah berhala
sesuatu yang diutamakan dari Allah. Paham nggak? Nah, berat nih. Karena ketemu penyuluh nih. Ya, jadi berhala itu adalah sesuatu yang diutamakan. Kamu lebih bukan ke gereja. Sekarang gini, kok aneh orang Katolik di Pontianak tidak ke gereja? Kalau orang di kampung itu, anak-anak itu semangat dia ke gereja sampai berlumpur-lumpur. Bahasa kami belepek. Kalian tinggal ngayuh, tinggal grab kemana? Katedral oke, GB oke, semua pakai AC, MRPD oke. Tinggal kalian tekan tombol. Ini tidak ke gereja. Dianggapnya biasa. Kalau kami dulu berhalanya Doraemon, berebutan nonton Doraemon. Dulu kan tidak ada HP, Doraemon. Sampai sekarang Doraemon tidak besar-besar. Nah itu, jangan menyembah berhala. Nah, berbaktilah padaku saja. Berbakti. Maka ada buku, coba, Mada Bakti. Ya, Mada Bakti. Berbaktilah padaku saja. Ya, dia ke gereja, tapi datang ke gereja dia bukan berdoa. Ribut, ngobrol, tahu-taunya nyambut, pakai bajunya di sini underground, tengkorak. Padahal bajunya banyak yang bagus hanya untuk dipakai pada saat kondangan. Ya kan? Malu, mau pakainya baju kaos, padahal ke sekolah pakai sepatu, ke gereja pakai sendal jepit. Bukan, ya sayanglah sepatu yang bagus, misalnya Adidas, Nike, itu hanya disimpan, digigit tikus. Ya kan? Atau datang ke gereja itu tidak mandi. Ya kan? Jadi kata baktinya itu kurang. Lalu tidak mendengarkan firman Tuhan. Ngobrol terus. Ditanya bapaknya apa tadi Injil. Makanya dulu disuruhlah ya anak-anak itu untuk mencatat. Dulu tidak ada tuh kalender liturgi itu. Mendengarkan. Oh ini apa tuh khotbah pastor. Lalu habis itu, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang telah dibaptis harus mencintai Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Itu jelas tuh. Jelas ya? Kelas 10, 9. Suatu saat nanti kelas 10. Yang ini kelas 9. Yang nanti kelas 8 ya. Jelas ya? Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Memaki kawan bilang Allah. Allah mama yang punya Allah, kita tidak Allah. Itu adalah suatu konsekuensi. Mana? Menyebut nama Tuhan tidak hormat itu apa? Ya, tanda salib tapi mencuri. Ya, itu tidak hormat namanya. Tanda salib nonton film porno. Paham? Ya kan? Tanda salib lalu menghina orang, menghujat orang, memaki orang. Orang lagi sembahyang, kalian ya kan? Menghinanya, itu namanya menghina nama Allah. Cuman banyak ya, harus paham ya. Jadi misalnya kawan-kawan kita lagi beribadah, marilah kita juga berdoa. Saya karena yang disebut dengan moderasi beragama itu di tengah-tengah, moderat. Kalau kita ekstrim kanan, itulah orang yang sudah meninggalkan gereja lalu tidak buat apa-apa. Kalau ekstrim kiri itu kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang. Lalu kita menghina ajaran agama orang. Itu tidak bisa. Itu ekstrem kiri namanya. Mulai muncul. Ya kan? Apalagi kalau ngomong lagi kan, ke gereja pun tidak suci. Itu udah mulai ekstrem kanan. Nah, saya mau mengatakan itu udah mulai. Apalagi hati ya. Orang tidak mau mengucapkan selamat Natal, kita tidak mau mengucapkan selamat
Hari raya orang, oh itu enggak boleh. Ajaran kita adalah ajaran cinta kasih. Kita harus mengucapkan walaupun tidak dibalas orang dengan ucapan. Mungkin itu adalah dogmanya atau ajarannya, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu.